Jadi gini, Ah, makanya dibilang dia, nah, Tuhan itu kalau sempat Tuhan itu cuman suara sampai itu, kurasa kita pingsan, tak apa takut. Dia sama kayak artinya tidak berwujud dia kan. Kalau cuman suara nanti sama itu, kan tak, itu pun mungkin kurasa lari juga. enggak Walaupun dia lari disebut kok, kita Tuhan. mati. Ya mati, ya udah dibilang itu tadi. Kalau firman itu tidak ada berwujud dia, ya mungkin kita mati juga. Firman itu tidak berwujud. Firman itu perkataan itu. Sekarang saya tanya. Iya, suara perkataan, suara firman tadi. Oke. Yang Nah, firman suara tadi lah, karena mungkin itu aku bilang tadi, suara itulah Tuhan sama kami. Karena apa itu? Firman itu kan, itu tadi, oke. firman lah menjadi Pertanyaannya manusia. jadinya begini Toku. Itu pertanyaannya begini. Duluan mana? Firman atau Bapa? Duluan Bapa. Oke. Seandainya Bapa tidak berfirman, apakah Tuhan tetap ada? Oh tidak, karena kalau tidak berfirman, makanya Saya bertanya, seandainya dia Tuhan berfirman. tidak berfirman, apakah Tuhan itu tetap ada atau tidak? Tidak nampak dia. Itu Tidak turun bisa, dia. Oke, sekarang saya ketika ngomong sama itu, bagaimana wujud perkataan saya? Suara karena perkataan itu wujud itu sekarang. Tidak. Perkataan saya itu bukan saya itu. Siapa? Dengar itu. Perkataan saya, suara saya ini tidak memiliki mata itu. Suara saya tidak memiliki hidung. Nah, Iya, ini kalau nggak ada itu ada suara itu. kalau tidak Kenapa? ada saya, tidak ada suara itu. Iya. Tapi saya ada, walaupun suara itu tidak ada. Pahami itu. Tuhan tetap akan ada walaupun dia tidak berfirman. Iya. Nah, seandainya Tuhan tidak berfirman, apakah tetap Tuhan itu tidak ada? Ada kan? Artinya gini, Tuhan itu coba pelan-pelan. enggak, Tuhan itu untuk mengarahkan, memberitakan Tuhan itu ada. Apa yang Tuhan utus ke apa ini? Ke dunia ini untuk manusia, Benar, untuk artinya mempercayai Tuhan itu ada. Kalau nggak ada yang diutus, kalau nggak ada yang diutus, kita tidak tahu Tuhan itu di mana. Oke, Tok, dengar. Nah, Makanya saya katakan, tugasnya Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu, menyampaikan firman Yesus, menyampaikan firman itu. Kalau Yesus Iya. itu adalah, sebentar dulu itu. Kalau Iya. Yesus itu adalah firman, bagaimana dengan Yohanes 17 nomor 8 yang saya tadi bacakan? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Iya. firman yang Yesus terima itu berupa perkataan. Dan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya juga berupa perkataan. Berarti firman itu adalah perkataan. Berfirmanlah Yesus. Kok Jadilah berfirman manusia setelah terang. Kan Tuhan tadi berfirman. Yesus itu firman. Yesus itu firman. Oke, Maksudnya gimana? kalau Yesus itu firman, pertanyaan saya, firman mana yang diterima oleh Yesus lagi? Intinya itu percaya sama Yesus. Saya bertanya, firman mana yang diterima oleh Yesus kalau Yesus itu firman? Segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus terima. Begitu? Kalau firman itu adalah Yesus. Coba baca. Intinya kalau tidak percayanya itu, jadi kalau aku tanya, karena saya percaya sama Yesus, apapun dibilang Yesus apapun dibilang itu tentang Yesus, saya percaya. Udah aku Itu bilang tadi. namanya iman buta itu. Bukan iman buta, jangan iman buta. Iman buta. Jangan karena gini. Yesus tidak. Oke. Itu, beginilah itu. Sekarang gini Itu. Itu. Sebentar dulu. Jangan Itu dulu, kan menuruti tadi perkataan itu. Yesus atau menuruti perkataan di luar Yesus. Sedangkan itu aja tidak berwujud, percaya itu. Saya berwujud. Tidak berwujud, ini tidak saya punya berubah, mata. tidak bersuara, tidak apa, tidak punya mata, tidak punya percaya itu. Aku Ya, aja Tuhan punya sudah bentuknya dikatakan, percaya. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Yesus Kenapa sendiri percaya? mengatakan. Itu kan- Sebentar itu sebentar. Sedangkan nggak ditengok. Sebentar dulu itu. Hmm. Itu kan makanya saya bilang susah kalau kita berdiskusi itu tidak ada bawa Bible. Saya baca dari tadi data, tapi itu membantah data itu sendiri. Bible itu. Tidak membantah, saya dukung kok. Oke, sekarang saya Ya, baca ini. kenapa Yohanes membantah? 17. Oke. Yohanes 17 nomor 3. Iya.
dengarkan ya. Ini nanti simak pertanyaan saya baik-baik. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Menurut Yesus Allah Iya. Bapa. Nah, Kalau menurut manusia, menurut saya dia sebentar dulu itu. Nah. Menurut Yesus Tuhan yang benar adalah Bapa. Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Oh, jangan tanya aku sama dia tentang dia sama urusan Yesus sama Allah. Bukan. Jangan tanya itu. Aku aja nggak tahu. 17, sebentar dulu itu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Tadi itu sudah menjawab. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu adalah Bapa. Dan menurut Yesus, Yesus ini siapa? Menurut Yohanes 17 nomor 3. Yesus ini siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus, Yesus itu siapa? Ya. Dia menurut apa lagi menurut Yesus? Oke, saya tunjukkan data ya. Bentar. Yohanes 17. Ini toh. Ante, besarkan saya utuh aja, Ante. Besarkan saya utuh, Ante. Biar enak. Besarkan saya utuh, Ante. Besarkan saya utuh. Oke. Nih, kita baca ya, toh ya. Nih. Ya. Yohanes, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut Yesus, Tuhan yang benar adalah Allah. Benar nggak? Satu-satunya. Iya, ya, Nah, iya. menurut Yesus, Yesus ini siapa? Kalau menurut Utusan. dia. Nah, Utusan. Yesus ini adalah utusan. Nah, Iya. menurut Kristen, Yesus ini siapa? Tuhan. Nah, ini masalahnya toh. Ini masalahnya udah terpecahkan. Kenapa saya bilang terpecahkan? Karena menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Menurut Kristen, Yesus ini siapa? Tuhan. Sementara menurut Bible, Yesus ini adalah utusan. Iya, jadi kalau Tuhan menurut definisi itu aku bilang tadi, kalau tidak kita tahu mengentuk artinya definisi menuhankan, ya kita terus pendapat itu ya sama itu benar. Nah, Enggak. jadi begini, intinya toh. gini, membedakan Gini, toh. kita tuh gini. Sebentar, saya sedikit Oh. lagi ya. Jadi Ya. diberkati kok Bang Udin. Jadi begini toh. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu adalah Allah. Dan Allah. menurut Yesus, Yesus itu adalah utusan menurut Bible. Ya. Tapi menurut Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pertanyaannya, Yesus mengikuti perkataan itu mengikuti perkataan Yesus atau perkataan yang lain? Perkataan Yesus. Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya yang benar adalah Allah. Dan Yesus juga mengatakan dia hanyalah utusan. Tapi tadi saya tanya, menurut Kristen, Yesus ini siapa? Tuhan. Sejak kapan Yesus mengajarkan kalian menyembah kepada dia, menjadikan dia Tuhan? Karena dia petunjuk jalan untuk ke rumah Bapa. Karena dia udah duluan dia. Karena dia udah di surga. Jadi kami nanti di surga. Ya. Jadi toh, inilah jawabannya toh ya. Menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Menurut Yesus, dirinya hanyalah seorang utusan. Bapa yang mengutus aku. Kan kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Berarti fix. Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Musa, sama dengan Tuhannya umat Islam, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak berwujud nyata. Kan begitu? Makanya Tidak berwujud artinya tidak berbentuk. Nah, karena tetapi apa? menurut Kristen, yang Tuhan itu adalah Yesus. Jadi pertanyaannya, Kristen ini ajaran siapa? Kenapa dibilang toh? Dibilang tadi urusan artinya gini, aku bilang tuh. Intinya kami itu anaknya sama, jadi sama itu. Bapaknya kucing ini sama
membedakan itu yang tadi. Iya, kucing itu bapaknya kucing. Anak kucing itu kucing apa enggak? Kucing kan? Nah, sekarang Ya. yang melahirkan Yesus manusia apa Tuhan? Manusia apa Tuhan? Manusia. Nah, jadi kira-kira anak manusia ini apakah anak Tuhan? Kan dibilang dia manusia. Jadi sesudah dia mati naik ke surga untuk menyediakan Jadi bagi yang Tuhan. percaya sama dia. Tuhan. Tapi kalau Elia dibilang naik itu ke kan surga loh. pencipta. Elia Hah? juga naik ke surga, nggak perlu mati. Kenapa dia nggak dijadikan Tuhan? Oh, saya tidak percaya Elia ada di surga. Saya tidak percaya itu. Tapi kalau Yesus saya percaya ada di surga karena dia mati duluan. Mati duluan. Pak, yang duluan mati Lazarus. Bukan Yesus. Lazarus dibangkitkan dia, maksudnya gini, artinya gini toh. Dia mati dulu baru dia naik. Sama Dia kayak mati dulu Lazarus. baru naik. Walaupun Oke. di Lazarus mati, dia hidupkan kembali. Yang menghidupkan Yesus. Nah, sekarang Ah. pertanyaannya begini toh. Pertanyaannya begini, ya. Ah. Yang membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan itu siapa? Tidak ada. Karena dia bangkit sendiri. Dia bangkit sendiri. Ya. Oke, yang mencabut nyawa manusia itu siapa? Yang mencabut. Iya. Kalau misalnya contoh Ito mati, yang mencabut nyawa Ya. Ito siapa? Menurut itu siapa yang mencabut nyawa? Enggak, saya tanya ke Ito. Kalau kami Allah, jelas. Kenapa diciptakan kalau dicabut? Malaikat, Karena kalau kami manusia yang itu mencabut hakikatnya akan mayat, mati. mencabut nyawa malaikat penyabut nyawa. Ah. Kalau di malaikat ada juga, ya. Enggak, yang mencabut nyawa Ito siapa? Mencabut nyawa manusia menurut Kristen siapa? Ya malaikat juga, malaikat pencabut nyawa katanya. Siapa? Nama malaikatnya siapa? Kami malaikat Israel. Malaikat siapa? Siapa itu? Jadi kalau jadi gini. Hah? Sejak kapan Kristen ada malaikat pencabut nyawa? Itu sama menurut kaliannya itu. Saya tanya sama Ito, yang mencabut nyawa manusia menurut Kristen itu siapa? Kalau sama kami dialah mencabut karena dia Siapa dia? ya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Yesus, Tuhan saya. Jadi yang Itu mencabut yang nyawa mencabut Yesus, nyawa saya yang mencabut nanti. nyawa Yesus siapa? Dia bukan ada dicabut karena dia hidup. Yang Karena mati. saya tidak hidup. Jadi Tapi waktu kalau dia bisa mati nanti 3 saya- hari, kalau itu bisa saya kira-kira bangkit, dicabut toh. nyawanya, rohnya Ya. atau tidak? Kalau bisa saya bangkit sendiri, tidak ada yang mencabut. Itu Ah, saya bertanya. karena saya tidak pakai, ada yang mencabut. Yang mengambil rohnya Yesus sehingga Yesus mati di kayu salib, mati selama 3 hari itu siapa? Tuhan dia. Berarti Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan itu. Bapaknya. Punya Tuhan. Bapaknya. Bapaknya itu Makanya siapa? Bapak. Tuhan. Makanya tidak ada seorang pun yang nyampe sama Bapa yang di surga kalau tidak melalui saya. Dia bukan panggil dia Tuhan. Bukan itu. Yesus Pertanyaan hidup. saya, yang mencabut roh Yesus adalah Bapaknya. Bapaknya. Tuhannya Bapaknya. Yesus. Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus, Bapaknya, bukan masalah kita di Tuhan. Kalau masalah kita di Tuhan tadi, udah beda kita. Kena lagi si Dora. Ah. Kena lagi si Dora. Aduh, agak-agak lembutkan dulu suaramu Nora. Jangan vulgar kali Nora. Nah, gini Bang, di dalam Bible-mu tidak ada ditulis. Ini ya Bang. Di dalam Bible-mu tidak ada tertulis bahwa yang menyabut nyawa itu adalah Tuhan. Bahkan Yesus juga tidak ada tertulis menyabut nyawa manusia. Yesus itu menyerahkan diri. Tapi pada saat dia menyerahkan diri, Yesus itu minum racun, anggur asam. Nah, itu dia. Makanya aku bilang tadi, itu percaya ndak Yesus itu kena salib. Kalau ndak percaya Yesus itu kena salib, tak ada kebangkitan. Tapi kalau percaya itu kena salib, percaya
pasti itu percaya ada kebangkitan. Itu aja intinya. Makanya aku bilang tadi. Woi, Karena saya berapa aku percaya dia, Pak. kena, woi! Jangan ada Karena saya Sepertinya Nora, TikTok ini membalas tadi perbuatanmu terhadapku. Sepertinya babi. begitu. enggak. Aku Itu kena yang mau penting. bikin 2. Sekarang ini pembalasannya. Lanjut. Kita Jadi kembali tidak lagi. itu. Jadi yang Kalau mencabut itu percaya, nyawa Yesus, enggak. sebentar, yang mencabut nyawa